Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di media interaktif dan inovatif. Mata pelajaran IPAS SD, materi perkembangbiakan hewan generatif dan vegetatif oleh Vivi Alida Yahya. Mari kita mulai. Langsung saja klik menu identitas. Identitas, mata pelajaran IPAS, kurikulum Merdeka Belajar, kelas 6 semester 1, materi perkembangbiakan hewan. Kompetensi dasar 3.1.1, memahami bagaimana perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya, klik menu Home. Lalu klik materi. Sudah tahu apa itu perkembangbiakan hewan? Perkembangbiakan hewan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu hewan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Lalu klik selanjutnya. Perkembangbiakan pada hewan ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Lalu klik selanjutnya. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Artinya tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Lalu klik menu Home. Lalu klik menu Video. Apakah kalian tahu kalau perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif? Mari kita mengenal perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan. Dalam hal ini terjadi karena adanya peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar. Cara perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut juga dengan ovipar. Embrio berkembang di dalam telur yang dan keluar dari induknya masih dalam bentuk telur. Tahap selanjutnya, telur-telur tersebut dierami oleh induknya sampai menetas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur diantaranya adalah unggas, dalam hal ini berbagai jenis burung ataupun ayam, ikan, katak, serta beberapa jenis reptil seperti cicak, tokek, penyu, dan yang lainnya. Yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Cara perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Embrio berkembang biak di dalam rahim induknya. Hewan ini disebut juga dengan hewan mamalia. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan diantaranya adalah kucing, sapi, kambing, kelelawar, paus, lumba-lumba, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Hewan jenis ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuhnya sehingga menetas.
Setelah menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain ikan hiu, ikan pari, kuda laut, platypus, dan hewan kalajengking. Lalu bagaimana perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Ada beberapa cara proses perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama adalah membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah jenis protozoa atau hewan bersel satu. Pembelahan tersebut yaitu membelahnya sel dalam hewan, selanjutnya membentuk individu baru. Contohnya pada amuba dan paramecium. Yang kedua adalah fragmentasi. Hewan berkembang biak dengan cara fragmentasi, yaitu membentuk individu baru dari potongan tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu planaria atau yang biasa disebut dengan cacing pipih. Yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan dengan tunas. Hewan berkembang biak dengan tunas menghasilkan individu baru dari tunas yang tumbuh dan melepaskan diri dari tubuhnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini contohnya adalah hidra dan anemon laut. Pada awalnya hidra memiliki tunas kecil, kemudian tunas tersebut tumbuh hingga besar melekat pada induknya. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dan menjadi hidra yang baru. Cukup unik bukan perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif? Lalu klik menu home. Dan selanjutnya klik menu kuis. Baiklah, kuis soal tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama, sebutkan cara perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, jelaskan pengertian perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada hewan. Dan yang ketiga, sebutkan dan beri contoh jenis perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif pada hewan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.